Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Challenge Politik Challenge dimanapun Anda berada, senang sekali kembali saya hadir di ruang visual Anda. Dan untuk kali pertama saya akan menghadirkan legenda atau pemilik legasi Kabupaten Garut 2 periode, Pak Haji Rudi Gunawan. Iya. Apa kabar Pak? Sehat. Luar biasa. Saya lebih naik 1 kilo nih. Oh, iya. Karena memang beban lebih fokus sekarang ya. Iya. Oke, ini kali pertama saya kembali menjumpai Bapak setelah purna tugas. Iya. Hari ini move on-nya apa Pak? Aktivitas keseharian Bapak ini? Nah, saya sekarang ini menyesuaikan dengan jabatan saya sebelum menjadi bupati. Komisaris. Saya kemarin menjadi komisaris kembali ya, mengontrol PT AIMS, produsen bibit kentang bersertifikat dari kultur jaring di Desa Cinta, Karangtengah, Garut. Oke. Nah, di situ kan juga itu sekarang sudah ada di Lombok Timur ya, karena ini juga sudah ada di daerah Magelang, ada di Garutnya juga di Cikajang dan sebagainya. Nah, tentu saya pun sekarang sedang mengembangkan bagaimana pasar segar yang menggunakan tanah pemerintah daerah di bekas STA. Saya juga akan aktif lagi sebagai komisaris utama di situ, supaya nanti kita bisa memberikan satu kepastian bahwa Garut itu mempunyai kans untuk menjadi sumber hortikultura di Jawa Barat yang premium. Artinya Bapak juga fix berbuat lagi untuk Garut, tapi dari jalur ini ya? Iya, saya bisnis saja sekarang. Saya bisnis. Saya sudah, pemerintah ini kan sudah di luar sistem. Ya, kita kan tidak perlu lagi. Saya kira kawan-kawan birokrat bisa menyelesaikan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kalau advokat? Ya, saya sudah mulai ada yang menawarkan proyek-proyek untuk. Ya, saya sebenarnya nanti tanggal 19 ini kita ada pertemuan di London. Ke London. Saya tanggal 16 ke London ya, ke Manchester, ada sambil nengok saya dengan anak saya. Menantu saya itu juga kan dulu di BNI di New York ya. Dia juga sekolahnya dulu di luar negeri. Jadi kami ada tawaran untuk mengurus investasi mining di Indonesia dari suatu perusahaan besar di luar negeri. Dan kita mungkin ketemu nanti di London. Dan tentu saya sendiri adalah magister hukum yang berhubungan dengan masalah investasi, sehingga ini saya bisa melakukan dengan pengalaman yang sudah saya tekuni sekitar 20 tahun. Berarti tawarannya adalah konsultan untuk investasi? Iya, kami jadi dulu aja saya, misalnya ada orang yang mau investasi di Indonesia, mereka dibuatkan dulu oleh kita semacam proposal yang menyangkut aspek legal, termasuk hal yang berhubungan dengan bagaimana investasi itu bisa dilakukan dengan berbagai aturan-aturan yang ada, termasuk tentang pajak, ya, termasuk dengan izin lokasi, termasuk kepemilikan lahan dan sebagainya. Biasanya investor itu memberikan kepada kita pekerjaan pertamanya itu adalah knowledge daripada aspek hukum. Sedikit bisa diberikan gambaran Pak, ini investasi mereka ini, yang perusahaan mereka yang basisnya ada di London ini untuk Indonesia di sektor mining tadi, fokusnya di mana? Di wilayah atau lokusnya di mana? Nah, tambang ini memang sekarang menjadi bagian ya, tapi dengan teknologi itu bisa dikembangkan. Misalnya sekarang ini kan kita ribut-ribut di debat calon presiden antara litium dengan namanya nikel ya. Wah, ini menggunakan litium, kata ini menggunakan nikel. Nah, ini dengan teknologi, makanya saya akan melihat dulu. Karena ini perusahaan ini adalah perusahaan yang berasal dari Tiongkok ya, yang dia juga pasarnya ada di Eropa. Dan kita juga belum tahu, tapi yang jelas teman saya ini sebagai yang mengenalkannya itu adalah juga warga negara Australia. Menarik, jadi aktivitas Bapak sebenarnya. Ya, saya kira kita lebih enak ya kalau kita tidak punya rasa tanggung jawab. Misalnya ketika saya juga tidak pernah membaca apapun aktivitas pemerintah daerah, juga saya tidak. Jadi enak-enak saja gitu ya, yang dihadapi ada seperti ini. Pak, masih ada teman-teman birokrat yang say hey gitu ke Bapak? Enggak, saya enggak. Udah diputus saja? Enggak, bukan diputus ya. Saya berharap mereka itu bekerja. Sekarang ini kita lagi cari pemimpin di Garut untuk jadi bupati 5 tahun ke depan. Kalau Pak PJ ini namanya juga Pak PJ ya, dia melaksanakan administratif atas kuasa dari Menteri Dalam Negeri, bukan dipilih oleh rakyat. Menarik Pak. Selepasnya
Purna ini memang komunikasi Bapak dengan birokrat itu untuk beri kebebasan mereka menyelesaikan tugasnya kan, sehingga tidak terbebani lagi. Dan saya juga tidak perlu untuk apa? Tidak perlu ya? Saya kan tidak perlu. Saya barusan perlu itu, saya misalnya ke PBB, ini tanahnya saya mau dibalik nama PBB-nya menjadi atas nama Ibu Diah, kan itu aja. Dan itu normatif ya. Semua juga perlu. Yang lain saya doakan mereka bekerja. Kan pesan terakhir saya, jangan berebut jabatan, jangan berebut anggaran. Kompak, fokus melayani masyarakat. Baik. Baik, Pak Bupati, yang menarik nih aktivitas Bapak dan banyak diharapkan ekspektasi masyarakat olahraga. Bapak sudah pegang Persigar. Proyeksinya ke depan seperti apa sih Pak Persigar di bawah kepemimpinan Bapak ini? Nah, saya kira Persigar ke depan ini harus menjadi harapan bagi orang yang mencintai sepak bola di Garut tentang karir. Dia dari SSB sampai dengan ya umur-umur remaja sampai dengan dia ke senior di Persigar. Insya Allah lah dengan pengurus yang sekarang ini Persigar mempunyai harapan ke depan, karena kita sekarang ini mungkin mulai bulan depan base camp-nya yang ada di Jaya Raga itu akan dibangun. Dibangun juga. Jadi akan dibangun di situ itu menggunakan rumput sintetis sama seperti yang ada di Sor Merdeka ya, yang di Kerkop itu. Dan yang di Sor Ciatil. Nah, kalau Ciatil itu kan bukan sintetis ya. Iya, itu ada rumput yang organik ya. Dan mahal. Dan tentu saya berharap nanti ke Persigar ke depan ini menjadi bagian yang akan menjadi kebanggaan masyarakat Garut. Yes. Karena dimanapun juga sekarang ini orang mempunyai hubungan internasional baik ya, dikenal itu kan sepak bola. Makanya kita punya Persib ya, dulu punya, tapi setelah ini Persib hanya Persib saja. Mungkin yang karena punya Sijalak Harupat ya, itu Persikab Kabupaten Bandung ya, Persikabo Bogor lain sebagainya. Nah, Garut lah karena kan punya stadion Kanjeng Dalem ya, bisa dilakukan seperti itu. Persigar, Pak. Bicara profesionalisme sepak bola, sebenarnya kan banyak sekali bisnis sepak bola ini ya, yang memang meyakinkan sponsorship dalam konteks ini. Artinya aspek bisnis sepak bola ini memang nggak kaleng-kaleng. Bagaimana kemudian Bapak nanti akan membawa ini pada aspek bisnis profesional di bola? Saya berpengalaman tapi sangat sedikit ya. Cuma tahun 96 saya tuh pernah ke Liverpool. Liverpool ini adalah organisasi sepak bola yang mengatur dan menjadikan orang-orang menjadi pesepak bola dengan SSB-nya yang paling baik di dunia. Profesional ya. Nah, saya waktu itu dengan Uni, dengan Pak Nugraha Besus ya, kita ke sana gitu ya. Dan tentu saya berharap kita juga punya jenjang pelatihan yang profesional, karena industri sepak bola ini adalah duit. Iya, uang. Nah, tentu untuk menuju ke arah sana harus dilatih. Harus dilakukan dengan ilmu pengetahuan. Tidak bisa tidak dengan teknologi. Tidak bisa dengan pelatihan-pelatihan yang otodidak. Semuanya berdasarkan ilmu pengetahuan. Secara teknokratik lah pelatihan-pelatihannya itu. Nah, ini memerlukan sumber daya manusia dan sumber daya modal yang begitu besar. Ya? Ketika kita mau menjadikan seseorang menjadi pemain sepak bola Liga 2, Liga 1 misalnya, apalagi internasional, apalagi kita di Asia ini kan, di ASEAN saja Indonesia ini kan masih ranking 4 lah, rata-rata ranking 3, 4, 3, 2, 2, 3, 4, satunya kan jarang-jarang juga gitu ya. Sekarang ini kan sepak bola kita ini kan berbadan hukum perusahaan. Apakah juga Persigar sudah seperti itu sejak lama? Nah, enggak. Ada perubahan nggak? Bukan. Persigar ini sekarang masih menggunakan SK Bupati karena milik pemerintah daerah. Nah, sekarang lagi dibahas statutanya bagaimana. Nah, setelah itu nanti kita akan berkembang ke depannya bagaimana. Membentuk perusahaan lah ya. Ya, tapi Persib pun kan memerlukan berapa tahun untuk bisa mandiri ya. Nah, sekarang ini kita menggunakan pemerintah daerah, tapi juga kan karena ada perpresnya tentang sepak bola ini. Jadi di perpres yang ditandatangani 2019 itu daerah wajib mengembangkan sepak bola sebagai olahraga yang diminati masyarakat. Itu ada perpresnya. Ada perpresnya. Berarti juga itu akan digunakan oleh Persigar. Ya, itu yang dasarnya saya memberikan persetujuan ketika saya jadi bupati dulu ya. Kenapa Persigar harus mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah? Karena ada perpresnya. Baik, Pak Bupati, kita di akhir ini tetaplah sosok Dr. Hadi Rudi Gunawan, SHMAMP ini kan legasinya banyak lah dalam konteks ini, terutama dalam hal politik. Karena bagaimanapun ada ini
Jadi persepsi publik sebagai sosok politisi. Saya ingin di segmen akhir ini ada persepsi tentang politik. Ya sebenarnya saya rendah hati saja, meskipun tidak pernah ada yang menang dengan saya. Oke, dan Anda politisi juga waktu nasional, bukan pada waktu itu di putaran pertama saya juga kan mengalahkan Pak Aceng Fikri di Chandra. Pertama ya. Dan nilainya jauh, bedanya 6%. Okay. Tapi di putaran kedua saya kalah sekitar 4%. Anda saja dulu hanya satu putaran. Ya, tetapi dengan demikian saya lihat politik ke depan di Garut ini juga harus ditumbuh kembangkan dengan kualitas. Karena ke depan ini ya gaya kepemimpinan itu harus lebih transparan, harus lebih akomodatif dan tidak melakukan hal-hal yang tidak kredibel. Nah, segala sesuatu kan bisa dilakukan, tapi ke depan ini kita lihat aja tanggal 14. Tanggal 14 itu menentukan. Nah, termasuk saya juga personal untuk di Jawa Barat di mana? Personal kalau saya sih posisi-posisi politik itu kan jadi nomor 2 sekarang ya. Tapi nomor satunya saya kan sudah bekerja sekarang ini untuk kepentingan saya sebagai lawyer ya, saya sebagai pengusaha, itu enjoy saja. Dan kalau memang semua kehidupan itu kan ada akhir. Jadi ketika saya tidak jadi lagi bupati, saya syukur alhamdulillah daripada marah-marah terus setiap hari Senin ya. Saya sekarang lebih sehat. Tapi selamatlah semua Pak PJ, selamat bekerja, rekan-rekan birokrat selamat bekerja. Sukses selalu. Terima kasih. Baik pemirsa Challenge Politika di mana Anda berada, menarik. Selepas 14 Februari kita akan kembali jumpa sosok beliau ini untuk kemudian mengetahui lebih dalam lagi bagaimana nasib politik atau karir politik ke depan. Terima kasih atas kebersamaannya. Undur pamit dari ruang visual Anda. Terima kasih. Bila Taufiq Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.